kami dari kelompok 4 dengan judul materi sintesa protein. Nah, perkenalkan, saya Tifana Veriska Faam selaku moderator. Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada wakil saya yaitu Cantika Putri Adam, dan juga ada Dwi Nur Cahya, ada juga Buena Namera, ada juga Nursani Halil, ada juga Fisardi Sukri, dan juga ada Sylvia Nurlis. Untuk itu, mari kita masuk ke materi. Nah, yang pertama, pengertian sintesis. Sintesis protein adalah proses pembentukan polipeptida protein dari informasi genetik yang tersimpan dalam DNA. Proses ini merupakan inti dari Central Dogma of Molecular Biology, DNA ke RNA dan ke protein. Secara kimia melibatkan dua reaksi polimerisasi utama. Yang pertama, pembentukan ikatan fosfodiester atau transkripsi dan ikatan amide atau peptida yaitu translasi. Tanpa sintesis protein yang tepat, sel tidak dapat menghasilkan enzim, hormon, antibodi, atau struktur seluler yang diperlukan untuk kehidupan. Terjadi di semua sel hidup, baik prokariot maupun eukariot. Nah, teman-teman bisa dilihat pada gambarnya. Gambar ini itu di bagian kanan gambar kita bisa lihat alurnya. Itu proses dimulai dari DNA yang ada di dalam inti sel. DNA ini menyimpan informasi genetik semacam resep untuk membuat protein. Langkah pertama disebut transkripsi, yaitu ketika informasi dari DNA disalin menjadi RNA. Jadi DNA itu tidak langsung membuat protein, tapi lewat perantara dulu, yaitu RNA. Nah, setelah itu RNA keluar dari inti sel menuju bagian sel lain, lalu masuk ke proses kedua yaitu translasi. Di sini RNA dibaca oleh ribosom untuk dirangkai menjadi protein. Asam amino disusun satu persatu sampai terbentuk rantai panjang yang disebut polipeptida yang nantinya menjadi protein. Intinya proses ini mengikuti alur DNA, RNA, dan protein yang dikenal sebagai dogma sentral biologi molekuler. Kenapa ini penting? Karena protein punya banyak fungsi seperti membentuk struktur sel, menghasilkan enzim, hormon, dan antibodi. Jadi tanpa sintesis protein, sel tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, kita masuk ke komponen kimia utama sintesis. DNA berfungsi sebagai tempat utama yang menyimpan kode genetik dalam bentuk deoksiribonukleotida. Yang kedua, RNA, yaitu mRNA, tRNA, rRNA. Nah, berperan sebagai perantara informasi, yaitu mRNA membawa kodon, tRNA membawa asam amino, RNA membentuk ribosom. Yang ketiga itu, ribosom bertindak sebagai pabrik ribozim yang mengatalisis pembentukan ikatan polipeptida. Yang keempat itu, ada 20 jenis asam amino adalah bahan baku. Diaktifkan menggunakan ATP menjadi amonioci tRNA. Yang kelima itu ada enzim kunci, yaitu LNA polymerase atau transkripsi. Amino acid atau tRNA, amino acid yaitu tRNA, sintetase atau aktivase, dan peptide transfersase dan translasi. Yang keenam ada ion Mg2+, sangat penting sebagai kofaktor untuk semua reaksi berenergi tinggi. Bisa dilihat pada gambar itu yang terlibat dalam RNA tadi sudah saya sebutkan. Selain itu ada enzim dan energi ATP yang membantu proses berjalan lancar. Semua komponen ini bekerja sama untuk menghasilkan protein. Nah, kita masuk ke jenis-jenis RNA dan peran kimianya. Yang pertama itu ada mRNA, pembawa kode genetik atau kodon triplet. Yang kedua itu ada tRNA, adoptor molekuler, yaitu membawa asam amino via ikatan ester. Yang ketiga itu ada rRNA, komponen struktural dan katalik ribosom atau ribozim. Yang keempat itu ada sRNA atau small nuclear RNA, komponen spliceosome mengatalisis reaksi transfertifikasi saat splitting
intron pada pre-mRNA. Yang kelima itu ada SNO-RNA atau Small Nuclear RNA, memodifikasi kimia rRNA dan metilasi dan pseudorinisasi agar ribosom berfungsi optimal. Yang keenam itu ada miRNA atau microRNA, mengatur pasca transkripsi berikatan dengan mRNA dan menghambat translasi atau menyebabkan degradasi mRNA. Yang ketujuh itu ada siRNA atau Small Interfering RNA, berperan dalam RNA interference, memotong mRNA target hingga menghentikan sintesis protein spesifik. Nah, teman-teman bisa dilihat pada gambarnya itu. Jadi, alurnya dimulai dari DNA yang ada di inti sel, kemudian disalin menjadi mRNA atau messenger RNA. Melalui proses yang disebut transkripsi, mRNA ini tugasnya membawa informasi genetik keluar dari inti sel menuju ribosom. Selanjutnya di ribosom terjadi proses translasi. Di sini itu tRNA atau transfer RNA berperan membawa asam amino sesuai dengan kode yang ada di mRNA. Kemudian RNA atau ribosom RNA membentuk ribosom dan berperan dalam merangkai asam amino menjadi protein. Selain itu, pada gambar juga ditunjukkan beberapa jenis RNA yang lain fungsinya sebagai pengatur, misalnya sRNA yang membantu proses pemotongan mRNA, SNO-RNA yang memodifikasi rRNA, lalu dia menghambat atau mengatur ekspresi gen. Ini adalah satuan kode genetik berupa triplet. 3 basa nitrogen pada mRNA. Terdapat 60 kodon atau 4 pangkat 3 sama dengan 64 kombinasi yang menyandi 20 asam amino tambah 3 kodon stop. Sifat-sifat kodon genetik universal hampir sama pada semua makhluk hidup. Degeneratif, redundang, beberapa asam amino disandi oleh lebih dari 1 kodon. Contoh, Leo disandi oleh 6 kodon. Non-overlapping kodon dibaca berturut-turut tanpa tumpah tindih. Komales tidak ada koma atau bahasa pemisah antara kodon. Satu kodon hanya menyandi 1 asam amino. Kodon khusus AUG, kodon star inisiasi tambah menyandi metionin. UAA, UAG, UGA, kodon stop terminasi. Contoh sederhana, mRNA dibagi 5 atau kurang AUG kurang GCA kurang UUU kurang GAA kurang 3. Seperti MET kurang ALA kurang PHE kurang GLU. Hubungan kodon dan antikodon. A. Kodon terletak pada mRNA. Triple basa dibaca 5-3. B. Antikodon terletak pada tRNA. Triple pada dibaca 3-5. C. Prinsip pasangan basa, yaitu komplementer dan anti paralel. A atau UU atau AG atau CC dan atau G. D. Mekanisme kimiawi, yaitu tRNA diaktifkan terlebih dahulu anti-enzim aminosil tRNA.
sintetasi melalui ikatan ekstra antara asam amino dan 3-OH ribosom tRNA. Antikodon tRNA berpasangan dengan kodon mRNA. Di situ A ribosom melalui ikatan hidrogen. Proses ini memastikan asam amino yang tepat dimasukkan sesuai urutan kodon. Contoh, kodon mRNA dibagi atau 5 AUG sampai 3. Antikodon tRNA dari 3 UAC sampai 5 membawa asam amino metionin. Tahapan sintesis protein secara umum. Sintesis protein terdiri dari 2 tahap utama yang berurutan dari terkoordinasi. Yang pertama, transkripsi, proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi mRNA terjadi di inti sel eukariot atau stoplasma prokariot. Reaksi kimia polimerisasi fosfodiester pembentukan ikatan dari 3-5 antara ribonukleotida. 2. Translasi, proses penerjemahan urutan kodon pada mRNA menjadi rantai polipeptida atau protein terjadi di ribosom di sitoplasma. Reaksi kimia pembentukan ikatan peptida amide bond melalui reaksi kondensasi asam amino. Alur lengkap sentral dogma dari DNA lalu transkripsi, lalu mRNA, lalu translasi dan protein fungsional G2P dan GTP serta ion Mg12 sebagai kofaktor utama. Proses ini sangat tepat dan terkontrol agar untuk asam amino sesuai dengan kode genetik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi. Transkripsi, pengertian, dan reaksi kimia. Transkripsi adalah proses penyalinan sebagai urutan DNA menjadi molekul mRNA. Terjadi di inti sel eukariot atau sitoplasma prokariot. Enzim utamanya RNA polimerase dan ion Mg sebagai kofaktor. Reaksi kimia utama polimerisasi fosfodiester RNA tambah NTP ke RNA ditambah PPI atau NTP sama dengan ATP, GTP, CTP, dan UTP. Ciri penting reaksi berlangsung dari arah 5-3 pada mRNA. Membaca DNA template standar dari arah 3-5, tidak memerlukan primer atau berbeda dengan replikasi DNA. Lalu hidrolis PPI membuat reaksi irreversibel atau energi negatif besar. Hasilnya mRNA yang membawa kode genetik siap untuk diproses lebih lanjut. Tahap transkripsi inisiasi. Inisiasi adalah tahap awal transkripsi di mana sintesis mRNA dimulai. Langkah-langkah kimiawi RNA polimerase mengenali dan mengikat daerah promoter pada DNA, biasanya kayak urutan AT, contoh tata box pada eukariot. DNA double helix dibuka melting atau unwinding, membentuk transcription bubble. Lalu ion Mg menstabilkan fosfat negatif dan membantu pembukaan helix. RNA polimerase mulai menambahkan nukleotida pertama pada posisi +1, biasanya kodon start AUG pada mRNA.
Hasil tahap ini kompleks inisiasi terbentuk dan transkripsi siap memasuki tahap elongasi. Perbedaan penting prokariot, promoter sederhana 10-15 box. Eukariot lebih kompleks, tata box sampai faktor transkripsi. Transkripsi elongasi atau pemanjangan mRNA. RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA cetakan arah 3-5. Sintesis mRNA dengan arah 5-3. Reaksi kimia RNA tambah NTP lalu RNA tambah PPI. Serangan nukleofilit 3-OH ke fosfat A NTP. Mg sebagai faktor kofaktor. Pembentukan ikatan fosfodiester karakteristiknya tidak perlu primer. NTP dipilih berdasarkan komplementaritas basa A, U, T, A, G, C, dan G. Transcription bubble 12-14 BP tetap terbuka. Baik, saya akan melanjutkan materi PPT kami. Dilanjut dengan transkripsi, terminasi, dan pemrosesan. Mulai dari terminasi dulu, penghentian transkripsi, mulai dari RNA, polimerase mencapai urutan terminator pada DNA. Terus lanjut ke mRNA, baru terlepas dari cetakan. RNA polimerase lepas dari DNA. Pemrosesan mRNA khusus eukariot mulai dari cap 5, tambahan guanin terbalik, melindungi dari degradasi. Yang kedua itu poli A, TU3, tambahkan 200 adenin atau stabilisasi plus ekspor dari inti. Yang ketiga ada splicing, pembuangan intron, pembagian non-kode. Terus lanjut ke reaksi splicing atau transestrifikasi, mulai dari intron dipotong, ekspon, disambung. Terus dikatalisis oleh spliceosom snRNA plus protein. Seperti yang dilihat dari gambar ini, SNRPS itu masuk ke intron. Terus saat menggumpal, RPRN terlepas dari kedua ekson ini dan ekson pun tersambung. Lanjut dengan translasi pengertian kimia. Mulai dari definisinya, penerjemahan kodom mRNA menjadi urutan asam amino atau polipeptida terjadi di ribosom. Reaksi kimia inti, pembentukan ikatan peptida atau amida secara berulang. Reaksi kondensasinya yaitu COH plus NH2 ke CO2 CO NH plus H2O. Komponen yang dibutuhkan yaitu mRNA, cetakan kodom, tRNA, pengangkut asam amino, lanjut ke ribosom, tempat berlangsung reaksi, terus lanjut ke faktor protein, inisiasi elongasi, terus terminasi. Yang terakhir adalah GTP atau sumber energi. Lanjut ke strukturnya, komposisi terdiri dari RNA plus protein. 2 subunit berupa kecil dan besar. 3 situs pengikat tRNA yaitu situs A, amino asid, tempat RNA baru masuk. Lanjut ke situs P atau peptidil, tempat tRNA membawa rantai peptida. Lanjut ke situs E atau exit, tempat RNA keluar. Pusat kataliknya itu peptidi transversus center terletak di subunit besar. Terbuat dari RNA, disebut ribosim, bukan protein enzim. Ukuran konstan sedimentasi, yang pertama organisme yang berupa prokariot dan eukariot. Subunit kecilnya itu 30S, kalau subunit besarnya itu 50S. Kalau eukariot yaitu 40S subunit kecil, 60 subunit besar. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi, aktivitas asam amino. Tujuan aktivasi.
Yang pertama, mengikat asam amino ke tRNA agar dapat dibawa ke ribosom reaksi kimia atau 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu asam amino tambah ATP yaitu aminoil AMP tambah PPI. Tahap kedua, aminoil AMP tambah tRNA yaitu aminoasil tRNA tambah AMP. Hasil akhir yang pertama terbentuk ikatan ester berenergi tinggi antara asam amino dan tRNA. Yang kedua, energi ini akan digunakan untuk pembentukan ikatan peptida saat translasi. Enzim pengkatalis yang pertama aminoasil tRNA sintetase. Yang kedua, setiap enzim spesifik untuk satu jenis asam amino. Yang di sampingnya itu saya akan menjelaskan gambar tersebut. Nah, penjelasan bagian-bagiannya. Yang pertama, ujung 3'. Di bagian atas tertulis 3' OH disebut amino acid attachment site, fungsi tempat menempel asam amino. Yang kedua, ujung 5'. Biasanya di sisi berlawanan dari 3' menunjukkan arah rantai RNA 5' sampai 3'. Yang ketiga, antikodon ya atau antikodon loop. Di bagian bawah tertulis antikodon bersisi 3 bahasa, misalnya UUU, GGC, dan lain-lain. Fungsi mencocokkan kodon pada mRNA. Yang keempat, lengan tRNA, D-loop atau kiri, TWC loop atau kanan, antikodon loop atau bawah. Fungsi menjaga struktur dan membantu interaksi dengan ribosom. Yang kelima, ikatan pasangan basa, garis putus-putus di tengah menunjukkan pasangan basa atau A, U, G, C membentuk struktur stabil seperti batang. Translasi inisiasi. Langkah-langkah inisiasi. Yang pertama, subunit ribosom kecil mengikat mRNA pada daerah AUG atau codon start. Yang kedua, tRNA pembawa metionin atau met tRNA masuk ke situs P. Yang ketiga, subunit ribosom besar bergabung membentuk ribosom utuh. Peran GTP membantu penggabungan subunit besar membutuhkan ion Mg2+. Bisa dilihat gambar sampingnya, saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, mRNA atau garis bawah dibaca dari arah 5' sampai 3'. Ribosom memiliki 3 translasi elongasi atau pengikat. Langkah pertama, pengikat tRNA ke situs A. Yang pertama, aminoasil tRNA atau tRNA membawa asam amino masuk ke situs A. Yang kedua, kodon di situs A menentukan tRNA mana yang masuk. Yang ketiga, membutuhkan faktor elongasi EV atau TU pada prokariot dan GTP. Proofreading atau pemeriksaan. Yang pertama, ribosom memeriksa kesesuaian kodon atau antikodon. Yang kedua, jika salah, tRNA ditolak tidak masuk ke situs A. Yang ketiga, jika benar, GTP dihidrolisis, tRNA terkunci di situs A. Peran GTP. Yang pertama, hidrolisis GTP, yaitu GDB tambah PI menyediakan energi untuk pengikatan yang stabil. Visual yang disarankan, yang pertama, tRNA membawa asam amino mendekati situs A. Yang kedua, diagram kodon atau mRNA berpasangan dengan antikodon tRNA. Teman-teman bisa lihat gambar di sampingnya itu, saya akan menjelaskan secara singkat. A. Kodon atau mRNA. Huruf A menunjukkan kodon. Kodon terdapat pada mRNA. Fungsi membawa informasi genetik dari DNA. mRNA kemudian menempel pada ribosom. Ribosom tempat terjadinya proses translasi. Ribosom membaca kodon satu persatu. B. Atau tRNA. Huruf B menunjukkan tRNA. Fungsi membawa asam amino memiliki antikodon untuk mencocokkan kodon di mRNA. Asam amino dibawa oleh tRNA ke ribosom akan dirangkai menjadi rantai protein. C. Protein atau hasil. Huruf C menunjukkan hasil akhir, yaitu rantai polipeptida atau protein, terbentuk setelah asam amino dirangkai. Oke, baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari kelompok kami, yaitu translasi, elongasi, dan atau ikatan peptida. Reaksi kimia inti, serangan nukleofilik atau gugus NH2, asam amino di situs A menyerang gugus C ikatan rangkap 2 atau C sama dengan O.
dari asam amino di situs P. Terbentuk ikatan peptida CO min NH. Rantai peptida berpindah dari tRNA di situs P ke tRNA di situs A. Katalis enzim peptidal transferase di subunit besar di ribosom terbuat dari RNA atau ribozim. Hasil tRNA di situs P kosong tanpa asam amino. tRNA di situs A membawa rantai peptida yang sudah memanjang. Translokasi dan terminasi. Translasi atau pergeseran. Ribosom bergeser 3 basa, 1 kodon ke arah 3 mRNA. tRNA kosong dari situs P pindah ke situs E, lalu keluar. tRNA di situs A membawa rantai peptida pindah ke situs P. Situs A kosong siap menerima tRNA baru. Membutuhkan faktor translokasi atau EF min G dan GPT. Terminasi penghentian. Ribosom mencapai kodon stop UAA, UAG, UGA. Realisis faktor atau RF masuk ke situs A. RF mengaktifkan hidrolisis ikatan ester antara rantai peptida dan tRNA. Rantai peptida lepas dari ribosom, subunit ribosom terpisah. Perbedaan prokaryotik dan eukaryotik. Prokaryotik. Transkripsi dan translasi menjadi bersamaan di sitoplasma tanpa membran inti. Ribosom 70S, subunit 50S plus 30S. 1 mRNA dapat menghasilkan beberapa protein polisistonik. Tidak ada splicing atau tidak ada intron. Inisiasi melalui urutan sen dalgrona pada mRNA. Eukaryotik. Transkripsi di inti, translasi di sitoplasma, terpisah ruang. Ribosom 80S, subunit 60S plus 40S. 1 mRNA menghasilkan protein monostriatronik. Ada splicing pembuangan intron plus cap 5 dan poli A tail. Inisiasi melalui pengenalan cap 5 pada mRNA. Baik, saya akan lanjutkan materi terakhir, energi dan regulasi sintesis protein. Kebutuhan energi. Per satu asam amino yang ditambahkan 4 setara ATP, rincian aktivitas asam amino ATP AMP setara 2 ATP. Peningkatan tRNA ke situs AGPT dan GPD, transkolasi GPT dan GPD, GDP. Ion Mg2+ berperan penting sebagai kofaktor katalisis, mentabilkan muatan negatif pada RNA dan NTP. Regulasi tingkat transkrip promoter enhancer operon pada prokariot. Tingkat pasca transkripsi splicing alternatif menghasilkan
menghasilkan variasi protein, tingkat transiasi, kesediaan faktor inisiasi regulasi oleh RNA kecil. Mutasi pada sintesis protein dan dampaknya. Definisi mutasi, perubahan urutan basa DNA mengganggu transkripsi atau transliterasi. Jenis mutasi dan contoh. Yang pertama, missense mutation substitusi basa. Contoh anemia sabit DNA GAG GTC, mRNA GAG GUC, asam amino glutamat hidrofik valin hidrofalik. Dampak hemoglobin S membentuk serat dan sel darah sabit. Yang kedua, nonsense mutation. Kodon asam amino, kodon stop, UAA atau UAG atau UGA. Dampak protein terpotong atau truncated tidak berfungsi. Contoh, beberapa kasus cystic fibrosis atau CFTR gene. Framesis mutation atau insersis atau delisi. Pergeseran reading frame bukan kelipatan 3. Semua kodon hilir berubah. Contoh mutasi gen CFTR pada cystic fibrosis, gangguan transport CL. Mutasi spelling. Yang keempat, mutasi spelling promoter. Mengganggu pemrosesan mRNA atau transkripsi. Contoh thalassemia. Dampak umum, protein tidak berfungsi atau degradasi cepat, penyakit genetik atau anemia, fibrosis, kristik, kanker. Aplikasi terapi gen, obat molekuler, contoh untuk CFTR mutasi.